Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Entah kenapa, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Baginda Raja menjadi emosional dan memaki-maki semua para menterinya. Abu Nawas yang kala itu berada di dalam istana juga tak luput dari amarah Baginda Raja. Saking emosinya, ia mengusir Abu Nawas dan melarangnya menginjakan kakinya lagi di istana. Beberapa hari setelah peristiwa itu, banyak warga yang mengeluh dengan perubahan sikap Baginda Raja. Ia sekarang mudah emosi dan gampang marah. Bahkan beberapa menterinya ada yang mengundurkan diri karena takut terkena amarahnya. Akhirnya, satu demi satu para menterinya mulai berkurang. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Namun tak ada satupun yang berani mendaftar. Menghadapi masalah ini, Baginda Raja bertambah bingung. Kemudian ia bertanya kepada penasehat istana yang masih setia mendampinginya. Ada apa sebenarnya dengan kerajaan ini? Kenapa jadi begini? Ampun Paduka Yang Mulia. Hal ini dikarenakan sikap Paduka sendiri. Akhir-akhir ini, Paduka mudah emosi dan tanpa sebab menghukum menteri yang tidak bersalah. Hal itulah yang membuat mereka tidak tahan menjadi menteri istana. Sebaiknya Paduka periksa diri, barangkali ada solusinya. Saran penasehat istana. Kamu kira aku ini sakit? Lancang sekali ucapanmu, bentak Baginda Raja. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap dan memenjarakan penasehat tersebut. Kabar tentang dipenjarakannya penasehat istana akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Tanya para warga. Ini udah nggak bisa dibiarin. Harus ada orang yang bisa menyadarkan Baginda Raja, kata warga lainnya. Bener Abu Nawas, tapi kalau kami yang melakukannya, itu nggak mungkin. Penasehat istana saja di penjara, apalagi kami yang rakyat kecil, timpal warga lainnya. Sesaat Abu Nawas termenung, ia mulai memutar otak untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide konyol di benaknya. Ya sudah, begini saja. Kalian semua sebarkanlah kabar bahwa aku diterkam harimau yang kupelihara sejak kecil, kata Abu Nawas. Mereka pun setuju dan menuruti perkataannya, meskipun mereka tidak tahu apa maksud di balik rencana Abu Nawas tersebut, mereka tetap melakukannya. Singkat cerita, seluruh penduduk Baghdad dihebohkan oleh berita tentang Abu Nawas yang diterkam oleh harimau peliharaannya. Dengan cepat, kabar itu pun beredar dan akhirnya terdengar juga oleh Baginda Raja. Apa benar Abu Nawas diterkam harimau? Tanya Baginda Raja kepada salah satu menterinya. Menurut kabar yang beredar memang benar Paduka Yang Mulia, jawab menterinya. Tapi sejak kapan Abu Nawas pelihara harimau? Tanya Baginda Raja kembali. Untuk itu hamba kurang tahu Paduka. Tapi yang hamba dengar, ia memeliharanya sejak harimau itu masih bayi, jelas menterinya. Karena penasaran, Baginda Raja pun datang ke rumah Abu Nawas untuk menengoknya. Setibanya di sana, Abu Nawas tampak sedang duduk di depan rumahnya. Bagaimana keadaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, saya sehat walafiat, jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja heran. Orang-orang bilang kamu diterkam harimau. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan sejak kapan kamu memelihara harimau? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka, untuk menjawab pertanyaan Paduka ini butuh waktu yang lama untuk menceritakannya, ujar Abu Nawas. Aku siap mendengarkannya Abu Nawas. Silakan, ceritakan saja padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memulai ceritanya. Jadi begini ceritanya Paduka. Waktu itu saya melewati jalanan sepi. Nah, di tengah jalan saya menemukan anak harimau yang tengah sakit dan butuh pertolongan. Saya pun membawanya pulang dan merawatnya. Para warga awalnya sudah memperingatkan saya bahwa harimau adalah hewan yang buas dan bisa berbahaya jika dipelihara. Namun seiring berjalannya waktu, setelah harimau itu tumbuh dewasa, ia menjadi hewan yang penurut.
Para warga pun tidak ada yang takut bila berpapasan dengannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang bermain dengan harimau milikku itu, Paduka. Di sela-sela ceritanya, Baginda Raja bertanya, "Kalau memang penurut, kenapa dia sampai menerkammu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu melanjutkan ceritanya. Jadi kejadian ini berawal ketika aku keluar kota selama 3 hari dan lupa memberinya makan. Dan setelah aku kembali, harimaunya masih berada di dalam kandangnya. Aku pun senang karena dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika aku menghampirinya, tiba-tiba dia menerkamku dan ingin memakanku, Paduka. Ternyata kelaparan selama 3 hari itu telah mengeluarkan sifat alaminya sebagai hewan buas. Ia akan menerkam siapa saja ketika ia merasa lapar. Untunglah aku masih bisa selamat, Paduka. Lalu kemana harimau tersebut? Apakah sudah dibunuh atau lari ke hutan? Tanya Baginda Raja. Saya melepaskannya, Paduka, dan tak mau lagi memeliharanya. Tapi harimau yang saya ceritakan bukanlah harimau sesungguhnya, Paduka. Harimau ini bisa diibaratkan tabiat buruk kita, seperti cepat emosi atau gampang marah. Jika kita terus memeliharanya, suatu saat tabiat buruk tersebut akan memakan kita. Sifat mudah marah dan gampang emosi akan dengan mudah membuat kita celaka. Ya, maka dari itu akan lebih baik jika kita melepaskan tabiat buruk tersebut dan jangan pernah sekalipun untuk memeliharanya. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Ia selama ini telah menjadi orang yang mudah emosi dan gampang marah. Oleh sebab itulah, satu persatu orang-orang di sekitarnya mulai menghindar dan meninggalkan dirinya. Sejak saat itu, Baginda Raja bertekad akan membuang semua tabiat buruk yang selama ini dipeliharanya. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda Raja kemudian memberikan perintah. Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan, ujar Baginda Raja. Baik, Paduka yang mulia, jawab sang menteri. Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta? Tanya Baginda Raja kembali. Maaf Paduka yang mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah sih ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan, saya akan mendata kembali semua warga kita yang buta matanya, jawab sang menteri. Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya, ujar Baginda Raja. Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada masalah apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada tugas negara untukmu, jawab Baginda Raja. Siap Paduka, saya selalu siap mengemban tugas dari Paduka. Kiranya tugasnya apa itu Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta, perintah Baginda Raja. Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri ini, balas Abu Nawas. Bukan minggu depan Abu Nawas, saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya,
maka kamu akan dihukum, ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dengan waktu sehari bisa mendata seluruh kota Baghdad. Wilayahnya sangat luas, rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda Raja, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. Baiklah, Paduka yang mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya, ujar Abu Nawas. Maka pulanglah Abu Nawas, dan sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otak agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia masih tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda Raja, gampanglah dipikirkan nanti saja, ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan, Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Dari situ muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut dan membawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang lalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Tanya salah satu warga keheranan. Apa kamu buta? Ini kan pelepah kurma, jawab Abu Nawas. Iya, aku tahu. Maksudku, untuk apa kamu membawanya? Tanya warga itu kembali. Namun, Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Abu Nawas hanya diam saja dan terus melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tibalah ia di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa? Tanya prajurit tersebut. Apa kamu buta? Saya ini kan membawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja, Abu Nawas mau menghadap, ujar Abu Nawas. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. Paduka yang mulia, saya sudah tahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baghdad, ucap Abu Nawas. Oh ya, berapa jumlahnya? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya ada 57, termasuk Paduka sendiri, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Termasuk aku? Kenapa kamu bisa mengatakan aku ini buta, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, Abu Nawas, apa yang kau bawa? Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55 orang. Lalu, prajurit di depan istana juga bertanya dengan hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56 orang. Dan tadi, Paduka Raja juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57 orang. Mereka semua itulah orang-orang buta, Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Loh, memangnya kenapa? Apa yang salah dengan pertanyaan saya? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas pun lalu menjawab. Ya, sama sekali tidak ada yang salah, Paduka. Tapi, apakah Paduka tidak melihat apa yang saya bawa? Sudah jelas-jelas ini kan pelepah kurma. Kenapa Paduka masih bertanya? Berarti Paduka itu kan buta. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya untuk kesekian kalinya. Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas.